simulasi pelatihan di kapal penumpang, ya, yang mana di tingkat yang terdahulu yang menjadi tali pemandu itu adalah nahkoda, ya. Nah, di passenger ship ini itu dibalik, setiap itu digilir. Yang menjadi pemandu adalah kalau tidak ABK atau jurumudi atau orang mesin atau officer. Dia selalu memberikan arahan, petunjuk, dan membuat suatu perencanaan yang bagaimana pengaturan apabila terjadi emergensi kebakaran atau penurunan sposi. Dia memang diatur bagaimana supaya semua kapal itu harus bisa, ya, harus bisa. Kalau dulu kan selalu nahkoda yang memegang peran. Nah, tetapi di aturan di passenger yang sekarang, semua kru harus bisa. Ya, entah Anda sebagai jurumudi atau Anda sebagai kadet, nanti Anda akan diserahkan totokan kamu sekarang memimpin untuk melakukan simulasi kebakaran, simulasi emergency, simulasi kapal kandas, simulasi apa saja, man overboard, maksudnya itu laut. Itu semua kru diwajibkan harus bisa. Maka nanti kalau nanti dari kapal, siap-siap nanti Anda diberikan tugas oleh nahkoda, Anda sebagai nahkoda bagaimana untuk mengatur supaya pelatihan simulasi semua berjalan dengan baik. Ya, lanjut Mas. Ini pesan pemandu sudah dijelaskan. Lanjut, terus dapat dipakai saja. Ya, ini salah satu ada 6. Yang pertama adalah sesuai dengan pimpinan terjadi situasi pada kapal, isyarat bahaya, dan yang ketiga adalah isyarat kebakaran. Ya, isyarat kebakaran ini dengan isyarat bunyi, satu tiup pendek, satu tiup panjang, yang dihidupkan secara berulang-ulang. Nah, kalau Anda sudah mendengar ini, ya, Anda sudah mendengar ini, segera Anda melakukan aksi sesuai dengan sijil atau master list tugas Anda sebagai apa? Ya, lanjut Mas. Kelihatan. Nah, yang kedua lagi salah skoci atau menjaga kapal. Nah, ini yang dikatakan kompetensi. Ya, dengan isyarat bunyi 7 tiup pendek, 1 tiup panjang. Ya, ini berarti nahkoda keseluruhan anggota kapal harus menjaga kapal. Nah, di sini yang sangat sudah urgent sekali. Ya, begitu Anda sudah mendengarkan 7 tiup pendek sampai tiup panjang, berarti Anda segera mana? Segera ke master station. Ya, ada lari dari kamar ke menuju ke master station sudah menggunakan life jacket. Anda lari ke atas. Kalau di passenger ship, dia lari menuju ke skoci yang menjadi tanggung jawab dia. Kalau di kapal penumpang kan banyak skoci itu, ada skoci 1, 2, 1, 3, 5, 7 itu yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan 2, 4, 6, 8, 10. Sebelah kanan genap, sebelah kiri ganjil. Ya. Nah, begitu Anda sudah menggunakan kompetensi, ya. Kalau Anda sudah tidak sempat lagi menggunakan skoci, berarti Anda meninggalkan diri Anda melakukan terjun ke laut. Kembali lagi ke BST, Basic Safety Training. Bagaimana cara melompat yang benar. Kalau Anda mau melompat berarti
Anda melompat dari acuan yang begitu tinggi sekali, cari yang rendah. Sebelum melompat dilihat dulu itu air atau bukan. Jangan sampai lompat dari dek paling atas ke dek bawah kan begitu ya. Kalau perlu dipegang dulu, oh air, ya kan? Nah, baru ada loncatan gitu. Gitu ya. Nah, begitu nama satu loncatan, masih ingat BST? Gimana gerakannya? Gimana? Bagaimana cara BST? Nah, lupa, belum BST belum? Sudah. Ya, gimana gerakannya? Satu pegang jaket, kaki di situ. Ya. Tujuannya apa? Nggak mau kan? Kaya raya, ganteng, tapi itunya nggak ada. Nggak mau kan? Harusnya kamu mau Pak. Setelah itu saya ceraikan Pak, jadi dapat hartanya dulu kan gitu. Ya, itu tujuannya. Kalau perempuan tujuannya apa? Kalau perempuan disilakan. Itu pelajaran BSD ya. Nah, next. Nah, ada pun perlengkapan keselamatan jiwa di luar meliput ya. Ini ada breakdown. Nanti ada bisa baca sendiri. Ada kan di situ ya. Nah, next. Oh itu Ya. gambarnya. Nah, ini peralatan-peralatannya ya. Ada peralatan apung, pelampung, pistol lempar garis, selang nozzle ya, sistem pringle, pakaian pemadam, kapak, linggis ya. Itu semua harus Anda pahami, termasuk dengan peralatan life jacket. Ya. Life jacket ini kalau yang merek-merek biasa itu dia hanya daya apungnya itu cuma 1 kali 24 jam. Setelah itu wassalam. Renang. Ya. Apalagi kalau yang merek-merek Atunas yang ada mereknya itu 1 kali 24 jam. Kalau yang mereknya bagus dan mahal ya bisa 2 kali 24 jam. Setelah itu wassalam. Ya. Next, firefighting ya. Ini peralatan firefighting yang harus Anda pahami itu letaknya di mana di kapal itu. Ya. Jadi kalau ada nanti praktek layar itu bukan hanya Anda tuh cuma melakukan pekerjaan yang disuruh bersih-bersih, cleaning, ketok-ketok, terus apa lagi? Ya kalau orang teknik ngelas, ya kan? Paling banyak itu cleaning, bersih-bersih, ngetok, ciprik, ngecat meni, cuci lampu, kan begitu ya? Nah, Anda juga harus mempelajari letaknya botol pemadam itu di mana, letaknya linggis itu di mana, letaknya breathing apparatus itu di mana, ya. Jadi Anda paham semua. Anda melakukan familiarisasi itu, Anda cek semua, ya. Jalur evakuasi dari Buritan menuju ke Master Station itu arahnya kemana? Jalur evakuasi dari haluan atau dari deck paling bawah, deck mesin menuju ke Master Station itu arahnya kemana? Ya. Jadi begitu Anda mendengar ada alarm styling, ada mendengar alarm emergency, Anda sudah responnya cepat, terus langsung Anda segera tinggalkan apa yang Anda kerjakan, karena keselamatan yang utama. Lanjut. Nah ini termasuk tadi ya, tabung CO2, pakaian pemadam, slow detector, fire hose, ya, sprinkler. Nah ini yang biasanya di atas di deck kamar Anda itu, ya. Kalau Anda merokok, Anda apa segala macam itu, ya. Tapi biasanya orang kapal itu kalau yang perokok diputus ya kan, supaya Anda bisa merokok di kamar, itu orang kapal biasanya begitu. Next. Nah, di sini ada tata cara khusus dalam peristiwa keadaan darurat kejadian tubrukan. Ya, saya sudah melengkapi di dalam yang ada fotokopi itu. Ya, prosedur bila terjadi tubrukan. Ya,
harus Anda lakukan. Ya. Karena nanti kalian nanti kan arahnya menjadi officer. Ya. Anda jadi malim 3, malim 2, malim 1, lalu nakoda. Jadi Anda harus paham betul, memahami ya terkait dengan semua kondisi emergency itu apa saja. Ya. Tadi yang pertama tadi apa namanya? Yang pertama tadi apa? Abandoncy. Ya. Yang kedua man overboard. Ya. Nah ini prosedur bila terjadi tumbukan. Yang pertama bunyikan sirene bahaya. Ya. Langsung Anda bunyikan sirene bahaya supaya semua kapal, orang dek, orang mesin tahu. Ya. Yang kedua, kalau Anda dianjurkan, Anda menggerakkan kapal sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh tumbukan. Ya, bagi Anda yang posisi di atas kapal, di atas dek atau anjungan, Anda melihat posisi tumbukannya seperti apa, supaya Anda bisa melakukan olah gerak, entah itu stop mesin atau melakukan kapal mundur, ya, supaya mengurangi benturan atau robekan yang lebih besar. Ya. Lalu yang ketiga, nakoda langsung memerintahkan supaya pintu-pintu kedap air, ya, pintu-pintu kebakaran otomatis semua ditutup. Ya. Supaya terjadi, kita menghindari kalau terjadi patahan atau robekan di dasar, itu sangat riskan sekali. Kalau kita terlambat menutup sekat kedap air, maka air akan masuk. Itu akan mempengaruhi stabilitas. Ya. Satu aja robek atau bolong atau pecah, air masuk pada saat muatan penuh, ya, itu bisa mengubah stabilitas. Entah dia bisa miring ke kiri atau ke kanan. Lama-lama akhirnya bisa terbalik. Ya. Nah, lalu yang keempat adalah lampu-lampu dek dinyalakan. Ya. Kalau tidak terjadi blackout, maka semua lampu-lampu dek semua dinyalakan. Ya. Nakoda diberitahu, kamar mesin diberitahu, channel VHF standby di 16. Ya. Lalu awak kapal yang berubah dikumpulkan di stasiun darurat, posisi kapal di dalam radio, bila ada perubahan, segala tumbukan yang tangki diukur, semua disonding. Apakah mengalami kebocoran? Ya, karena benturan itu bisa mengakibatkan, las-lasan itu juga mengakibatkan patah. Ya, bisa patah di dalam juga bisa mengakibatkan accident juga. Ya, patahan di pangkal freshwater atau di patahan di air balas, ya. Nah itu perlu Anda sounding, terjadi shock enggak? Supaya Anda bisa memastikan kalau kondisi di dalam pangkal kondisi aman. Ya. Jadi bukan begitu Anda mendengar benturan, terus udah dilihatin depan aja. Ya, actionnya seperti itu. Anda langsung sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Itu action Anda. Ya. Saya mau ngelawan apa lagi nih supaya bangun lagi ya gitu. Next. Lanjut. Nah, ini keadaan darurat pada saat kandas, ya, grounded, ya. Lalu pencarian dan penyelamatan. Nah, ini pencarian penyelamatan, ya. Ini saya punya pengalaman, ya, pada saat saya punya anak buah, ya. Pada saya punya anak buah, kita lagi pemuatan batu bara. Di situ ada kapal, ada floating crane, ada tongkang. Anak buah saya naik tangga monyet ke kapal, ya. Pada saat dia naik tangga monyet, tiba-tiba dia mengalami tergelincir. Dia jatuh di antara sela-sela kapal dan floating crane. Karena dia tidak memakai life jacket, maka dia tidak timbul lagi ke atas.
Disinilah Anda sebagai Polkapten respon to emergency-nya di mana. Anda langsung action di channel 16, ya. Anda panggil itu kapal, Anda panggil itu floating crane, lalu Anda panggil Tego Bravo yang mentowing, itu dia punya tongkang. Lalu diarahkan pindah channel, ya, entah itu channel 12, channel 10, atau channel selain 16 untuk melakukan koordinasi. Tidak yang pertama, Bang. Begitu Anda sudah kumpul semua dalam satu channel, Anda memerintahkan supaya tongkang ditowing keluar. Ternyata yang jatuh itu tidak kelihatan. Lalu floating crane disuruh keluar. Tidak juga keluar, itu dia punya orang yang jatuh ke air itu. Akhirnya kita perintahkan kapal untuk